Shalom jemaat yang kasih Tuhan, sukacita sekali kita boleh bersama-sama kembali. Walaupun di rumah masing-masing kita boleh datang beribadah kepada Tuhan kita. Pada hari ini Minggu 7 Juni 2020, mari bersama-sama kita berbakti kepada Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh tenangkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau saat teduh sebelum kita masuk ke dalam kekudusan kemuliaan Tuhan kita. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membawa rasa syukur kita. Kita membawa rasa ucapan bagaimana Tuhan sudah menyertai kita. Kita bawakan dengan lagu pujian ini. Kita nyatakan bahwa Allah kita itu besar, ajaib, dan penuh kemuliaan. Mari jemaat kita naikkan lagu ini. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, kami bersuka memuji-Mu Tuhan. Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Mendengar suaranya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Raja kita. Kita bawa hati dan jiwa kita yang mau menyembah Dia, karena Dia Allah yang besar atas hidup kita. Kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Besar Allahku, kami nyanyikan Engkau besar Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar Tuhan, Kau besar. Layak disembah, Engkau Tuhan kami. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Kami bernyanyi Tuhan, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku. Angkat tangan saudara semuanya, puji Dia. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Lebih sungguh lagi besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Kami nyatakan Kau besar Tuhan, Kau Allah kami. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya Engkau besar Tuhan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau besar ya Tuhan, Engkau mulia dalam kekudusan-Mu. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami boleh datang kembali Tuhan, berbakti kepadamu pada hari ini Tuhan. Dan dengan segala kondisi kami yang ada Tuhan, kami bawa khawatir kami, kecemasan kami, rasa takut kami Tuhan, juga berbagai pergumulan kami bawa di dalam-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampunilah Tuhan apa yang telah kami pikirkan, kami lakukan, jikalau itu melukai hati-Mu dan juga sesama kami Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, kami ucap syukur Engkau Tuhan dengan kasih setia-Mu memberi kami kesempatan untuk tumbuh iman kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berbakti kepadamu melalui ibadah pada hari ini Tuhan. Kau juga hadir Tuhan dimanapun kami berada. Roh-Mu yang kudus itu Tuhan menyertai kami dan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sukacita Tuhan daripada-Mu yang Kau berikan pada kami semua, sehingga setiap pujian penyembahan kami Tuhan datangnya dari roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu, membuka hati kami mendengarkan sabda-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyukai setiap kita yang bawa rasa syukur. Amin saudara. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua dengan boleh bangkit berdiri. Kita boleh mengangkat pujian-pujian kita, penyembahan kita kepada Allah kita. Karena Allah menyukai pujian dan penyembahan yang datangnya dari hati yang bersyukur. Mari jemaat kita naikkan lagu ini. Kita nyatakan Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang suci. Segala yang di bumi, di surga bernafas memuji namanya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Lambaikan tangan saudara, katakan Dia suci. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Mari kita dengan sorak-sorai, kita dengan lagu ini, setiap kita yang bernafas memuji menyembah Dia. Bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu, memuliakan-Mu. Surga bumi bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang bertatah dalam kemuliaan-Nya. Saudara, pada saat ini kita juga bukan hanya bersorak-sorai, bersuka cita dalam hati kita bisa memuji nama Tuhan kita, tapi Tuhan juga mencurahkan kuasa-Nya melalui kuasa Roh Kudus bagi kita semua orang yang percaya. Amin. Mari kita dengan semangat, dengan sukacita kita boleh sama-sama menyanyikan lagu ini. Bahwa setiap kita umat pilihan Allah telah menerima Roh Kudus-Nya, supaya kita tetap berpengharapan di dalam iman kita kepada Tuhan. Di tempat ini urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba,
Belenggu dosa dipatahkan Yesus. Dosa telah dipatahkan. Bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat dengan semangat, karena kita telah menerima Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Amin Tuhan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Engkau harimu Tuhan, inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata puas. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Terima minyak baru Tuhan, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, nyata kuasa-Mu, nyata kuasa-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang kami sembah, kami puji. Amin. Kita masih dengan semangat dan sukacita dari Roh Kudus. Kita mau mengakui iman percaya kita dengan posisi berdiri. Bersama-sama kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Contoh Alfian. Mari jemaat, kita mau siapkan hati kita untuk masuk firman Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus menggerakkan hati kita, membuka hati kita, supaya kita bisa mendengar sabda firman Tuhan. Karena firman-Nya yang menuntun kita melewati hari-hari ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia menawan dan suci. Kami rindu mendekat padamu Tuhan. Rindu
mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau manis, Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dengan kesungguhan hati bahwa kita mau dibentuk oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus hadir di sini. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidup, Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita dalam mengerti dan memahami firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kuduskanlah hati kami supaya Roh Kudus-Mu bebas untuk menyelidiki hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami. Dan firman-Mu adalah kehidupan, dan firman-Mu ya dan amin. Karena itu berbicaralah pada kami sekalian, firman yang hidup, Yesus kekuatan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan membaca buat kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala satu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini sangat jelas dinyatakan bahwa salah satu bentuk kasih seorang murid Yesus yaitu dia menuruti perintah-perintahnya. Nah, dalam bagian ini ada 3 kali Yesus ulangi tentang murid yang mengasihinya, yaitu menuruti perintahnya. Baik itu di ayat 15, di ayat 21, dan juga di ayat 23. Jadi, mengasihi Tuhan Allah itu berbanding lurus atau sejajar dengan menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan Yesus itu seperti decree of creation atau satu decree yang lahir dari anak Allah sebagai Allah yang datang ke dunia ini. Nah, decree inilah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu tentang mengasihi dan tentang bagaimana mereka menuruti perintahnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian ini sebenarnya Tuhan itu sadar sekali bahwa untuk mewujudkannya yang 3 kali Yesus tekankan ini, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Karena para murid itu adalah juga orang-orang yang baru belajar, yang baru belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Nah, karena itu ketika kesadaran ini Yesus tahu ada pada murid-muridnya, maka Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan berikan seorang penolong bagi para murid. Seorang penolong yaitu yang disebutkan di sini yaitu Roh Kudus. Jelas di sini dikatakan bahwa Yesus udah katakan kepada mereka di dalam ayat yang ke-15, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, seorang penolong dalam bahasa Yunani ini disebut dengan parakletos atau seorang yang dipanggil ya, untuk mendampingi murid-murid, untuk mendampingi dan menolong murid-murid dalam mereka berjalan dituntun oleh firman Tuhan. Nah, kalau begitu apa peran Roh Kudus bagi para murid ketika Yesus akan naik ke sorga, ketika Roh Kudus yang akan mendampingi mereka,
Roh Kudus yang akan menuntun mereka, Roh Kudus akan yang membawa mereka hari demi hari bisa berjalan dalam firman Tuhan itu. Jelas sekali di dalam Yohanes 14 ini ada 4 hal yang dituliskan bagaimana peran Roh Kudus mendampingi, menuntun para murid untuk berjalan dalam firman Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam bagian ini, Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua, Roh Kudus itu dikatakan dia akan tinggal atau diam di dalam kamu. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengajar kamu. Dan yang keempat, Roh Kudus akan mengingatkan kamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari peran Roh Kudus ini menyertai kamu selamanya, tinggal diam di dalam kamu selamanya, mengajarkan kamu dan mengingatkan kamu. Maka kita melihat yang pertama di sini adalah soal menyertai kamu sampai selamanya. Ini satu deklarasi dari Kingdom of God. Sama seperti deklarasi dari negara kami atau negara kita Indonesia, yaitu melindungi tumpah darah Indonesia. Jadi kita dimanapun berada, negara akan lindungi. Sama deklarasi Kingdom of God ini menyatakan bahwa Yesus atau Roh Kudus ini akan menyertai setiap murid-muridnya sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini seperti yang Yesus katakan juga di dalam Matius 8 ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah, yang kedua peran Roh Kudus itu adalah diam dan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus akan diam dan tinggal di dalam kamu supaya kita bisa mengerti firman Tuhan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita dalami bersama-sama soal Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Mengapa? Karena kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri seseorang, mana mungkin bisa dia dituntun, didampingi. Karena nggak ada pribadi itu di dalam dirinya. Jadi betapa pentingnya dan menentukannya Roh Kudus itu dalam hidup seseorang. Itu akan menentukan sikapnya. Itu akan menentukan karakternya dia sebagai orang murid. Nah, apa sikap dan karakter seorang murid? Nah, itu jelas kita lihat misalnya yang ditulis dalam Yesaya ini. Saya akan baca yang tertulis di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Dikatakan begini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka yang kita lihat di sini adalah satu kehidupan yang dimana dia punya telinga. Murid itu punya telinga, punya pendengaran, atau punya hati seorang murid. Nah, hati seorang murid inilah yang menentukan seorang itu bisa dituntun, didampingi, dan juga bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seorang murid ini, telinga atau pendengaran atau hati seorang murid ini, itu artinya bahwa dia itu mau diajar dan mau belajar. Jadi, seorang yang sudah lahir baru, ada Roh Kudus dalam dirinya, ini yang penting juga ada pada diri setiap orang yang diam Roh Kudus. Yaitu dia harus punya hati seorang murid, telinga seorang murid, dan itu berarti dia mau belajar dan dia mau diajar oleh firman Tuhan. Nah, hal ini sebenarnya kita bisa lihat dari para muridnya. Apakah murid-murid ini punya telinga, punya hati seorang murid atau tidak? Contoh misalnya Thomas. Ya. Saatnya dia gak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi ketika Yesus menunjukkan bahwa benar dia sudah bangkit, dengan tangannya yang terpaku itu, Thomas percaya dan dia bersujud. Dan dia katakan, ya Tuhan Allahku. Dia menyembah Tuhan. Jadi ketika dia diajar oleh Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan, berubah
Tomasnya. Yang tadi tidak percaya jadi percaya. Nah, Yohanes juga sama. Ketika Yesus disalib, Yesus katakan, Yohanes, kamu harus menjaga ibu saya. Dan benar, Yohanes melakukannya. Walaupun itu bukan ibunya, tapi Yohanes melakukannya. Petrus apalagi menyangkal 3 kali. Tapi karena dia punya hati seorang murid, tatapan mata Yesus itu di saat Yesus sedang dicambuk, itu membuat dia terubah. Dia sedih, dia menangis, dan dia pulang dengan air mata. Karena apa? Dia mau diajar, dia mau belajar. Mata Yesus itu membuat dia mengerti apa yang Yesus maksudkan dari pandangan itu. Dan dia sadar. Nah, kebalik dengan Thomas. Di awal-awal kita tahu Tuhan Yesus sudah ingatkan dia. Thomas, ya, hati-hati. Ada di antara kalian ini yang akan mengkhianati saya. Bukan Thomas, maksudnya Yudas. Yudas waktu disampaikan di awal-awal itu, dia tahu. Tapi dia abaikan. Terakhir ketika mereka perjamuan makan malam. Yesus pun sama, ingatkan dia. Itu bisa kita baca misalnya di dalam Matius 26. Yesus katakan apa? Kalau misalnya sini ya Bapak Ibu, saya akan baca, ini menarik Bapak Ibu untuk bisa membedakan bagaimana hati seorang murid yang mau diajar dan mau belajar. Di sini dituliskan dalam Matius 26 ayat 21 dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang makan, yaitu perjamuan makan malam, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan kemudian lebih dahsyat lagi di dalam Lukas pasal 22, itu lebih terang-terang lagi Yesus katakan kepada Yudas. Ya, di sini dikatakan begini Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-21. Yesus katakan, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Tangan yang akan menyerahkan aku ada di antara kalian murid-murid. Tapi peringatan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus kepada Yudas Iskariot, dia tetap abaikan. Masih satu kesempatan lagi untuk menunjukkan apakah Yudas ini murid atau bukan. Walaupun dia sama-sama di dalam Yesus itu 12 dengan 12 orang yang lain. Terakhir ketika di Getsemani. Begitu dia datang dengan rombongan, dia udah katakan kepada orang-orang Farisi, siapa yang kucium itulah Yesus yang harus kalian tangkap. Tapi ketika kita baca di dalam Lukas 22 ayat 48, di sini dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepadanya, kepada Yudas, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Jadi ciuman itu menunjukkan bahwa itulah Yesus yang harus kalian tangkap. Coba saat itu, ketika Yesus bilang, hai Yudas, kamu datang menyerahkan aku dengan ciuman. Kalau Yudas itu sadar, dia akan berkata, maaf orang Farisi, saya salah cium. Bukan itu, saya salah cium. Tapi tetap juga tidak. Peringatan terakhir Yesus itu di Taman Getsemani, terus dia abaikan. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Dia sudah menjadi murid Tuhan, tapi tidak punya telinga, pendengaran, dan hati seorang murid. Yaitu mau diajar dan mau belajar dari Tuhan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari sini bahwa ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, harusnya kita masuk pada tahap berikut. Yaitu kita menjadi seorang murid yang mau diajar dan mau belajar dari firman Tuhan dan dari Tuhan. Nah, karena itu hal ini akan bisa terlihat ketika perjalanan hidup saya dan Bapak Ibu nanti akan menunjukkan seperti apa. Punya hati seorang murid, mau diajar, mau belajar atau tidak. Itu perjalanan hidup yang akan menentukan. Sama seperti Yudas, Thomas, Yohanes, dan Petrus.
perjalanan hidup mereka itulah yang menentukan siapa sebenarnya mereka, murid atau bukan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya kita melihat peran Roh Kudus yang lain untuk mendampingi kita, menuntun kita berjalan dalam firman Tuhan, yaitu dikatakan dia akan mengajar kamu dan ia akan mengingat kamu. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengingatkan dan bagaimana Roh Kudus akan mengajar kita dan mengingatkan kita? Itu bisa terjadi hanya kalau kita yaitu membaca Alkitab. Ya, itu pertama. Jadi bagaimana Roh Kudus mengingatkan saya dan Bapak Ibu mau mengajar kita kalau kita tidak baca Alkitab di rumah? Ya. Atau kita tidak merenungkan firman Tuhan di rumah. Bahkan mungkin kita tidak menggali Alkitab di rumah. Nah, sebenarnya inilah yang membuat kita bisa masuk dalam satu tahap untuk dipimpin oleh Roh Kudus atau didampingi Roh Kudus, yaitu kalau kita membaca Alkitab. Nah, membaca Alkitab ini Bapak Ibu, saya akan contohkan diri saya sendiri. Saya saat ini sedang membaca Alkitab secara berurut dan sudah masuk Hakim-Hakim. Nah, saya membaca Alkitab itu berturut ya. Kalau dulu saya pernah membacanya per kitab. Boleh saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau baca kitab Mazmur. Boleh. Oh, mau baca Amsal? Boleh. Oh, saya mau baca Injil Markus? Boleh. Namanya baca Alkitab. Mau baca surat-surat Paulus? Bisa. Nah, namanya baca Alkitab. Nah, kita membaca Alkitab. Tapi sekarang saya ketika waktu di Korea melihat seorang hamba Tuhan di sana, dia membaca Alkitab secara berurut, kemudian saya akhirnya mulai merubah. Saya sekarang membaca Alkitab secara berurut, mulai Kejadian terus sampai Wahyu. Nah, di sini di jemaat kita ada kesaksian dari Losediana bahwa dia sudah 7 kali membaca Alkitab secara berurut. Nah, itu yang pertama, baca Alkitab. Tapi itu tidak cukup Bapak Ibu. Hanya baca Alkitab. Baca dan renungkan. Baca dan renungkan. Nah, baca dan renungkan itu kita baca, tapi kemudian setelah kita baca, kita renungkan Alkitab itu. Nah, waktu kita merenungkannya, yaitu kita berkata dalam diri kita sendiri, apa sih yang saya baca hari ini dari firman Tuhan ini? Nah, contohnya misalnya, saya akan membaca kitab Yosua. Satu waktu saya berada di pasal 29 atau 30, saya lupa. Dan kemudian ketika saya membaca Alkitab itu secara terus, satu pasal itu. Tapi di pasal di tengah-tengah itu, saya membaca satu ayat yang menarik. Yaitu bagaimana Yosua dan orang Israel itu ditipu oleh satu suku yang ada di Kanaan. Terus saya bertanya, kok orang percaya, orang sehebat Yosua bisa ditipu? Nah, akhirnya nanti hari Kamis saya akan bawa tema, orang benar bisa ditipu. Nah, nanti kita akan mendengar di hari Kamis ya, di doa malam, orang benar bisa ditipu. Nah, saya renungkan, wah berarti saya mesti waspada ini ya, karena meskipun saya berjalan dalam Tuhan, saya membaca Alkitab, saya dipimpin oleh Roh Kudus, ternyata kalau saya tidak waspada, bisa ditipu juga saya. Nah, terus saya renungkan, kok bisa diketipu ya si Yosua ini? Ternyata kenapa dia bisa ditipu? Nanti dengar pada hari Kamis. Nah, tapi satu hal yang di situ yang dikatakan di dalam Alkitab itu, di kitab Yosua dituliskan bahwa mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Ya. Jadi mereka langsung, karena melihat ini suku yang ada di situ datang minta belas kasihan, mereka langsung tergerak kasihan gitu ya. Ya udah tolonglah katanya, kata Yosua, yuk kita tolong, kasihan mereka ini. Tapi ternyata ketipu. Ya sama juga kita kan banyak yang di pinggir jalan minta-minta, ternyata punya rumah besar di kampungnya. Nah, di sini dia minta-minta, terus kita kasih, ketipu ternyata kita. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain membaca dan merenungkannya, yang ketiga, yaitu kita perlu juga menggali firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan mengajar
memimpin kita, mengingatkan kita kalau kita menggali firman Tuhan. Nah, menggali firman Tuhan ini ada caranya Bapak Ibu. Cara yang kita lihat di sini yaitu yang sederhana saja yang biasa kita lakukan, BGA. Baca, gali, Alkitab. Nah, itu kita sudah sering lakukan ya, baca gali Alkitab. Apa yang kubaca? Apakah narasi, puisi atau surat? Itu yang pertama kan kalau BGA. Apa yang kubaca? Yang kedua, apa pesan yang Allah sampaikan kepada saya melalui yang saya baca? Kedua. Yang ketiga, apa respon saya untuk saya lakukan dari apa yang Tuhan pesankan atau Tuhan sampaikan? Sederhana Bapak Ibu menggali Alkitab. Ya, BGA. Nah, tapi ada yang menarik juga yang mungkin lebih sederhana seperti yang ada di buku ini. Sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu itu pakai buku ini Bapak Ibu, ya. Yaitu mengenal Tuhan lebih dekat. Di dalam sini ada metodenya juga. Metodenya sangat sederhana, yaitu baca Alkitabnya, kemudian temukan pesan firman Tuhannya, kemudian gumulkan pesan itu dalam kehidupan kita. Sudah, sederhana. Ini yang ada dalam buku sekolah minggu. Bagaimana menggali versi guru-guru sekolah minggu. Nah, jadi Bapak Ibu yang guru-guru di sini yang lose-lose, jadi lakukanlah itu. Baca dulu, temukan pesan firman Tuhan. Data pesan firman Tuhan apa buat saya. Kemudian gumulkan kalau pesannya itu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari untuk saya dan untuk anak-anak sekolah minggu. Kalau mungkin Bapak Ibu udah bersuami istri, untuk keluarga saya gimana ya? Untuk istri saya gimana? Untuk anak saya gimana? Nah, sederhana. Untuk kita menggali Alkitab. Nah, yang ketiga, ada juga yang lebih berat, yaitu menggali Alkitab dengan metode induktif. Nah, ini mungkin yang metode ini kita perlu belajar khusus, kita perlu ada training khusus. Dan waktunya bisa 1 jam untuk hal ini. Saya cuma bilang ada metode, ya, metode menggali Alkitab secara induktif. Ini bagus juga. Cuma kalau yang 2 tadi kita sudah bisa melakukan, menggali Alkitab secara BGA atau secara yang pakai buku sekolah minggu itu, pedoman dari sekolah minggu, itu sudah cukup untuk kita bisa menggali Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari apa yang kita sudah dengarkan pada saat ini, bagaimana Roh Kudus mendampingi kita, menuntun kita untuk berjalan dalam firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa yang pertama kita harus ingat baik-baik bahwa ada satu deklarasi dari Son of God itu, anak Allah itu. Aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya, itu deklarasi. Jadi tidak perlu takut, tetap baca Alkitab. Yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita, akan menyertai kita, mendampingi kita. Kalau Roh Kudus itu ada juga dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita harus memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid, mau diajar dan mau belajar. Dan yang ketiga, kita mau diajar oleh firman Tuhan, diajar oleh Roh Kudus, dan kita juga akan diingatkan oleh Roh Kudus dari apa yang tadi kita baca, kita renungkan dan kita gali. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk dituntun oleh Roh Kudus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Roh Kudus. Allah yang mendampingi kami, menuntun kami untuk berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih karena Engkau menyertai kami, Engkau juga ada dalam kami. Terima kasih juga karena Engkau Roh Kudus akan mengajari kami ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan itu, dan ketika kami menggalinya. Dan kami juga bersyukur karena ketika kami menjalani hidup ini, Engkau akan mengingatkan semua firman Tuhan itu bagi kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, supaya hanya dengan kekuatan-Mu saja kami melakukan apa yang Kau firmankan. Terpuji Engkau Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami berterima kasih karena kesetiaan-Mu selalu ada pada bangsa dan negara kami. Kesetiaan-Mu juga Engkau tunjukkan pada kami di tengah masa yang sulit ini. Tuhan, tangan-Mu yang tak terlihat, biarlah selalu menuntun kami, memimpin kami, mendampingi kami, membimbing kami, kemanapun kami pergi, bersama dengan bangsa kami, pemerintah kami, dan juga sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam kesetiaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pulanglah dalam damai dan sejahtera, dan biarlah jemaat juga menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk dan kita mengambil waktu teduh pribadi. Warta Minggu tanggal 7 Juni 2020. Bagi Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan kembali untuk bisa mengikuti ibadah online pada minggu yang akan datang, tanggal 14 Juni 2020 pukul 10 dengan tema The Solid Rock in Discipleship di channel YouTube GEMI Genesaret. Jemaat sekalian, juga kami ajak untuk senantiasa boleh mengikuti persekutuan doa yang bisa diakses di hari Kamis mulai dari pukul 19.30 di channel YouTube GEMI Genesaret. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pokok doa, untuk kami doakan bersama dapat menghubungi saudari Lia. Dan pokok doa tersebut akan kami doakan bersama-sama oleh tim doa. Sebagai wujud syukur kita atas berkat Tuhan, jemaat dapat memberikan persembahan perpuluhan melalui transfer ke rekening BCA berikut ini, dan yang ada pada akhir dari ibadah online ini, di nomor rekeningnya akan kembali ditampilkan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja, dapat menyalurkan ke nomor rekening berikut ini, dan yang pada akhir dari ibadah online ini, nomor rekeningnya akan kembali kami tampilkan. Selamat siang, happy Sunday today for all. God bless you. Amin.